Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jumpa lagi di hari yang penuh kebaikan. Hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan memelihara anak yatim. Dekatnya surga seperti dekatnya kedua belah jari. Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan berkenaan dengan anak yatim di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah firman Allah taala yang berbunyi, "Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ihwanukum." Artinya tentang dunia ini dan akhirat, dan mereka bertanya pula kepada engkau mengenai anak yatim. Katakanlah, memperbaiki kehidupan mereka sangat baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Hal ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Pemeliharaan anak-anak yatim adalah perkara yang sangat pekat dan juga merupakan suatu kewajiban masyarakat yang sangat penting. Anak yatim harus dipelihara dengan cara yang paling berfaedah bagi kesejahteraan jasmani, akhlak, dan rohani mereka. Mereka harus diperlakukan sebagai anggota keluarga. Perintah itu tercantum dalam kata-kata, mereka itu adalah saudara-saudara. Ayat tersebut tidak menjelaskan perintah hanya tentang anak yatim yang mempunyai harta peninggalan saja, melainkan menyangkut tentang semua anak yatim dari semua kalangan. Memelihara anak yatim, mendidik mereka, dan membimbing serta menjaga mereka adalah pekerjaan yang sangat baik sekali. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Amamah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dengan kasih sayang mengusap kepala seorang anak yatim lelaki atau anak yatim perempuan karena Allah Ta'ala, maka ganjarannya adalah sebanyak rambut kepala anak yatim itu yang diusap oleh tangannya. Dan barang siapa yang memperlakukan anak yatim dengan ihsan dalam setiap urusan dan pekerjaan, maka saya dengan dia akan begitu dekat di dalam surga seperti dekatnya kedua jari saya ini, yakni sambil merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah SAW memperagakan sambil menjelaskan ayat ini, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa para pemelihara anak yatim itu adalah saudara tua atau abang mereka yang selalu menghargai dan menolong adik-adiknya. Oleh karena itu, kepadanya diperintahkan untuk menolong adik-adik yatim itu dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, tanpa mementingkan diri sendiri. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia berada di mana-mana, selalu mengawasi kita di dalam setiap gerak-gerik kita. Perilaku seseorang terhadap anak yatim harus bertujuan untuk membuat si anak yatim itu menjadi orang yang terbaik di tengah masyarakat. Adalah karena Allah Ta'ala semata. Bagi orang-orang yang tidak mampu telah mendapat izin untuk menggunakan harta peninggalan orang tua anak yatim untuk membiayai pemeliharaannya. Namun apabila si wali anak yatim yang memeliharanya itu dan anak yatim itu sendiri tidak memiliki sarana apapun, maka si wali itu harus menghubungi jamaat
supaya dengan bantuan jemaat dia menyelenggarakan taklim dan tarbiyat anak yatim tersebut. Sebab tujuan Allah Ta'ala bukan untuk membebani atau menyusahkan seseorang dalam mengurusi anak yatim ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yakni kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 18. Dan disebabkan tidak menghormati anak yatim dan tidak mengamalkan apa yang harus dilakukannya demi hak anak yatim, Allah Ta'ala juga telah berfirman, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang mengusir anak yatim. Dalam ayat ini menunjukkan tanda seorang yang tidak beragama, yaitu dia tidak menghargai anak yatim, bahkan dia mengusirnya. Hal ini menunjukkan tanda runtuhnya moral dan kenistaan masyarakat. Untuk meningkatkan status moral masyarakat setinggi-tingginya diperlukan usaha dan perjuangan yang sangat keras. Sebab dengan tidak adanya upaya untuk memenuhi hak-hak anak yatim, spirit pengorbanan orang-orang Ahmadi akan hilang sirna dalam hati mereka, dan kemajuan jasmani dan rohani anak-anak yatim akan terkendala, sehingga gap antara si kaya dan si miskin akan semakin terbuka lebar. Dan sebagai akhir natijahnya, akhir dari buahnya, bukan timbul kesejahteraan dan kedamaian, melainkan sebaliknya, kejahatan dan keresahan akan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bagi orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah Ta'ala, Al-Quran telah memberitahu dengan firman-Nya yang artinya, dan demi meraih kecintaannya, mereka memberi makan kepada orang-orang miskin dan kepada anak yatim serta kepada para tawanan. Al-Quran surah Ad-Dahr ayat 9. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, akhir kalifatul masih al-hamis ayyadahullahu ta'ala binasril ajiz bersabda, inilah orang-orang yang membelanjakan harta mereka demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan kepada orang-orang tawanan. Memberi makan di sini artinya menyelenggarakan pemeliharaan mereka, menyediakan sarana taklim dan tarbiyat mereka. Begitulah gambaran masyarakat yang indah yang menegakkannya Allah Ta'ala telah memberi petunjuk kepada kita. Dan untuk itu juga maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberi contoh teladan kepada kita, yakni di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang memelihara 3 orang anak yatim, ganjarannya seperti orang yang selalu menunaikan sholat tahajud setiap malam, puasa di siang harinya, dan berjihad siang malam di jalan Allah Ta'ala. Dan mereka berdua akan bersaudara dan akan begitu dekat satu sama lain di surga seperti dekatnya kedua belah jari ini. Inilah para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan memelihara anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada kita semua untuk memenuhi hak-hak orang yang menderita dan tidak mampu di dalam masyarakat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sekali lagi semoga kita dapat menjalankan amanat yang disampaikan oleh Hadirat Amirul Mukminin Khalifatul Masih al-Hamis bin Arsil Ajiz pada tanggal 26 Februari 2010 di dalam khutbah Jumat. Allahumma amin. Wassalamu ala tabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.